Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Satekno. Kali ini kita akan lanjut mencoba eh, pada logging pada Golang, yang mana kita akan mencobanya itu dengan logger, leveling, dan logress pada Golang. Untuk yang pertama, kita akan coba mencontohkan terlebih dahulu ya inisialisasi dari logger atau log pada Golang itu menggunakan inisialisasi loggrass new. Nah, contoh ini akan kita coba langsung ya di sini. Misalkan tes logger tes atau ya logger tes aja kita buat, misalkan function tes logger. Nah, logger loggrass.new. Nah, berarti kita menginisialisasi dari logger tersebut. Terus kita tinggal panggil logger print len hello this is log using loggrass. Nah, ini print, lalu ini infolen, terus ada lagi beberapa, misalkan kita coba pakai bedanya fmt. Ada pakai logger, ada pakai fmt. Kalau kita jalankan, kalau di sini kita jalankan, nah bisa terlihat ketika kita menggunakan logger dan menggunakan fmt, value yang dikirim atau yang di printnya itu berbeda. Nah, apa yang bikin beda? Yaitu yang pertama, standarisasi dari log. Dimana untuk standarisasi log itu pasti setiap log dia akan ada time, lalu level, lalu message-nya. Di sini kan ada message yang akan kita kirim ke dalam lognya atau ke dalam dicetak gitu ke dalam terminalnya. Nah, berbeda ketika menggunakan print. Kalau print dia hanya print saja nih, tidak ada time-nya, tidak ada level. Oke. Baik, ini udah ada gambarannya, berarti sebelum itu kita akan coba pahami lebih dalam leveling pada logging. Yang kita tahu bahwa leveling itu apa? Jadi leveling itu sangat penting nih dalam logging. Karena ini adalah mekanisme yang perlu kita tahu dan perlu kita implementasi karena menentukan prioritas dan juga jenis suatu kejadian pada sistem service kita. Nah, leveling ini terdiri dari beberapa titik, dari mulai level yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, pada loggrass ini setiap library pasti berbeda, tapi pada loggrass ini ada beberapa leveling. Yang pertama yaitu level trace, atau nanti fungsinya itu log trace. Log trace ini biasanya dipakai untuk tracing ya, tracing system. Misalkan kita pengen tahu requestnya sama responnya, agar kita print ke dalam log, bisa kita pakai label yang trace. Lalu debug sama trace mungkin bisa sama labelnya, atau mungkin bisa dipakai dengan function yang sama atau kebutuhan yang sama. Lalu log info itu biasanya memberikan informasi yang penting, misalkan key-nya terus atau apa yang dibutuhkannya itu sebagai poin yang nantinya bisa kita cari tahu. Nah, itu biasanya di log info
untuk memberikan informasi penting. Lalu warning. Nah, warning ini informasi anomali. Informasi anomali biasanya kita sebut kalau misalkan error yang tidak memberikan masalah ke dalam sistem kita. Jadi kayak oh ini bahaya nih, misalkan ketika si service kita itu kalau requestnya 0 itu sebenarnya dari data akan kosong, tapi perlu di warning misalkan ini ada dari user yang ngirimnya 0. Nah, berarti perlu kita tahu tuh. Lalu ada levelnya error. Level error berarti terjadi masalah. Misalkan kita nge-hit ke external call mengembalikan informasi error, maka ini di log perlu di state levelnya itu error. Beda lagi ketika fatal dan panic, ini juga perlu kita set. Misalkan logger fatal itu untuk panggilan exit setelah log. Lalu yang panic ini ketika si service kita terjadi panic gitu. Jadi perlu dibedakan bagaimana kita menghandle dari setiap levelnya. Nah, di sini urutan yang ada semakin tinggi levelnya dari nomornya, semakin memberikan informasi yang paling fatal atau yang semakin bermasalah pada sistem kita. Jadi perlu diperhatikan buat teman-teman jika ingin lebih mudah ketika kita membuat sistem, apalagi sistemnya udah besar gitu ya, itu perlu informasi logging yang informatif, yang bisa dibaca oleh user, yang dibaca oleh engineer lain, sehingga ketika akan terjadi masalah atau melakukan debug, itu langsung bisa teratasi. Walaupun yang bikin lognya itu bukan orangnya, sehingga pas saat debug pun orang lain bisa memahaminya. Baik, kita akan coba kalau gitu selanjutnya. Nah, jadi di sini misalkan buat lagi. Misalkan function test leveling. Function test leveling. Misalkan testing nah, sama seperti yang tadi, logger rust.new. Lalu kita buat tadi ada log nih, kita buat leveling semuanya dari mulai trace. Nih, berarti di sini kita buat this is using trace level. Nih, dari trace, debug, info, warning, error. Sebenarnya satu lagi panic dan fatal dan panic. Kalau fatal dan panic nanti nggak akan ke print gitu datanya. Misalkan debug, info, warning, error. Nah, oke, kita coba jalankan. Oke, kita terlihat ada trace, debug, info, warning, error. Tapi kenapa di saat di running dia hanya cuma 3 nih? Info, warning, sama error. Lalu trace sama debug ini kenapa tidak muncul? Nah, ini perlu kita cari tahu nih. Jadi setelah kita cek nih, pada saat inisialisasi, pada saat new, kita lihat bahwa secara default ketika new itu akan memberikan ini formatnya, levelnya yang akan dibaca adalah info level. Berarti balik lagi ke sini. Jadi ketika di set pada inisialisasi
di sini tidak menggunakan parameter, berarti dia akan membuat default level yang akan dibaca adalah paling sedikitnya adalah info level. Info level itu berarti di 3. Berarti bisa kita simpulkan bahwa yang akan kita log pada sistem kita itu hanya dari mulai 3, 4, 5, 6, 7. Karena di set inisialisasi info levelnya hanya di level info nih di sini. Gitu di sini ya. Coba kita cek lagi. Nah, semakin ke atas levelnya semakin tinggi. Oh, kebalik ya kali ini. Semakin ke atas semakin sedikit levelnya, tapi nilainya menjadi semakin ke bawah semakin nilainya tinggi. Bukan nilai sih, lebih ke ini tuh inisialisasi level loggingnya gitu. Nah, berarti bagaimana nih agar si log tersebut yang logger trace dan debug bisa dibaca? Dengan cara kita tambahkan logger set level. Nah, logger levelnya apa? Berarti di sini kalau mau semuanya dari mulai trace berarti trace level. Trace level. Kita coba lagi jalanin. Nah, maka akan muncul informasi tersebut. Kita tahu di sini bahwa level itu akan muncul nih. Trace, debug, info, warning, error. Ini sebagai grouping yang nantinya bisa memudahkan kita untuk melakukan tracing pada service kita, terutama di Golang ini. Oke, semoga teman-teman bisa memahami log secara dasar ini, yang mendasar terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat implementasikan di service kita lebih mudah untuk bisa dibaca. Oke, jangan lupa teman-teman juga baca di Santekno. Di sini tutorialnya sudah banyak saya update. Dan jangan lupa juga pantengin terus di Santekno channel YouTube kami, yang nantinya akan selalu terupdate video-video terbaru, terutama tutorial tentang Golang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.